Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk meneruskan video sebelumnya, yaitu setelah kita membuat terminal random ID, kita harus mengekspor ke dalam modul, yaitu agar bisa digunakan berulang kali. Nah, kemudian kita akan menaruhnya di sini di file HP sebagai generate random ID wire generate random ID. Oke. Nah, nantinya bakal berguna untuk fungsi-fungsi yang akan kita buat nanti. Masih muda kayak gini. Nah, ya selanjutnya kita akan membuat yang namanya bagaimana kita membuat menambahkan data di JSON ini. Yang pertama kita membuat const add merek. Oke, karena saya akan membuat database dari HP, ini mungkin yang akan kita tulis adalah merek, kemudian model HP-nya, tahun keluarannya, chipset, RAM, baterai, RAM dan ROM. Oke, cukup itu saja. Kemudian kita membuat const ID generate random ID, fungsi yang sudah kita ekspor tadi, sudah kita impor. Kemudian cek sama dengan ID merek chipset merek model dulu ya. Ini harus sama seperti yang kita buat tadi yang di atas. Tahun, chipset, baterai, RAM dan ROM. Nah, kemudian kita membuat const file yang berisikan fs write file sync check file min 8. Oke, nah selanjutnya di bawahnya kita akan membuat lagi const data fungsi sama dengan JSON parse file, kemudian data fungsi kita push ke objek kemudian kita fs write file sync check file JSON stringify mengembalikan data tersebut ke dalam bentuk JSON. Data fungsi nomor 2 dan konsol
data telah ditambahkan. Kemudian kita buat readline close. Dan kita akan membuat sebuah fungsi nanti digunakan sebagai pertanyaan dan validasi. Jadi kita buat question with validation. Validation asynchron parameternya question answer dengan string kosong. Kita menggunakan perulangan while answer sama dengan await data question Tasnya mana? Tas tuh. question kemudian if apabila Ini answer masih di print nih. jika jawabannya terima atau kosong maka console log akan ditampilkan di konsol untuk error. Harap jangan dikosongkan. Udah ya. Kemudian bawahnya kita membuat file Kenapa kas lu nggak ada? Kas apa? Oh, cas. answer Nggak tahu ya. print Itu dalam itu kelihatannya nggak? Benar. answer jadi kira-kira seperti ini. Jadi di atas ini adalah kita nanti fungsi untuk bagaimana cara menambahkan sebuah data ke dalam file ini masih kosong. Kemudian di bawahnya adalah sebuah fungsi bagaimana pertanyaan nanti yang akan kita tanyakan ke user itu agar tidak kosong. Jadi harus diisi. Jika tidak diisi maka akan konsolnya dikeluarkan error dan harus diisi. Halo, assalamualaikum. Oke, kemudian setelah kita membuat dua fungsi tersebut, kita akan mengekspornya agar nanti bisa digunakan di file yang lain. Kita bisa terus digunakan secara berulang-ulang. Sama tadi ada add, kedua question validation. Nah, kemudian setelah kita ekspor, kita akan membuat lagi yang dimana yaitu file add.js. Nah, jadi di file add.js ini kita akan membuat pertanyaan sebagai untuk pertanyaan untuk para user bisa menginput data. Yang pertama kita buat cons function validation dengan breakpoint dari dari aset HP.
kita buat functionnya add data, add datanya gini, biar data sama dengan asing ini, kemudian kita akan membuat variabel yang menampung pertanyaan-pertanyaan. Contohnya seperti ini, await, kemudian kita menggunakan function question data question validation. Kemudian kita membuat pertanyaannya, masukkan merek HP Anda. Nah, kira-kira seperti ini satu pertanyaannya. Kemudian nanti kita buat sesuai dengan apa yang telah tadi kita bikin parameternya. Tadi kita bikin ada 7, ada merek, model, tahun, chipset, baterai, RAM, dan ROM. Jadi kita tadi saya skip aja ini penulisan pertanyaannya. Jadi kemudian setelah kita memasukkan semua pertanyaan-pertanyaan untuk input data tersebut, kita menulis function yang tadi kita buat, function yang telah kita buat tadi. Kemudian kita tulis lagi parameter sesuai berurutan, tahun, baterai, RAM, dan ROM. Kira-kira sudah chipset. Kemudian selanjutnya kita akan panggil add data, fungsi yang telah kita buat tadi. Nah, jadi di sini itu adalah kelanjutan dari kode yang di sini, yaitu kita membuat fungsi bagaimana cara menambahkan data baru. Nah, di sini itu di add.js ini, jadi yang pertama kita tulis itu adalah font kurung kurawal ini, yaitu mengimport fungsi add dan question validation dari file hp.js. Nah, kemudian dengan menggunakan kurung kurawal kita melakukan destructing assignment untuk mengambil hanya fungsi-fungsi yang dibutuhkan dari modul tersebut. Jadi dari si file ini kita hanya butuh si add dan question dari sini. Kita hanya butuh add dan question validation. Jadi yang sisanya selain ini kita nggak butuh, makanya kita kurung terawal untuk ngambil dua ini. Kemudian kita membuat variabel tidak beserta await question validation. Sebelumnya kita membuat dulu add data menggunakan asing. Penggunaan kata asing ini menunjukkan bahwa fungsi ini akan mengandung operasi asinkron. Kemudian await ini digunakan karena kita berurusan dengan fungsi asinkron, dan ini memastikan bahwa program menunggu input selesai sebelum melanjutkan ke baris berikutnya. Nah, terus kemudian yang ini kita memanggil fungsi add yang diimport dari file hp.js dan melewatkan parameter-parameter yang telah dimasukkan oleh pengguna tadi. Nih. Jadi setelah dimasukkan oleh input oleh pengguna tadi, kita masukin lagi parameternya di sini. Kemudian yang terakhir kita memanggil fungsi tersebut. Nah, kemudian kita akan mencoba apakah si menambahkan data ini berhasil. Ini tadi saya mencoba sebelum direkam dan ternyata bisa. Jadi kita coba apakah bisa lagi. Yang pertama, masukkan backup Anda. Di sini masukin di sini.
Samsung model Galaxy A05 keluaran P tahun 2023, chipset G8, baterai 5000 mAh, kapasitas RAM 8 GB, ROM 28. Data telah ditambahkan. Nah, ini data telah ditambahkan di sini. Jadi kita lihat apakah di sini di data sudah tambah juga. Nah, ini dia. Samsung Galaxy A05 J5 2023 5008. Tapi di sini si ID-nya nggak masuk ya. Di sini si generate random ID-nya nggak keikut atau keisi. Jadi kita coba dulu kenapa bisa nggak ada. Oke, jadi aku kira saya menemukan di mana kesalahannya. Ternyata di sini kita harus ngisi dulu. Jadi kita harus ngisi berapa yang akan ID kita itu pengen berapa karakter gitu. Coba saya di sini masukkan 10. Apakah dia berjalan? Anda kita salah ya. Data telah ditambahkan. Kita lihat. Nah, ini dia. Jadi tadi kesalahannya adalah di sini kita tidak memasukkan berapa karakter yang akan kita jadikan sebagai ID. Dan setelah kita masukkan 10, angka 10, dari sini ada ID yang tercetak, yaitu 10 angka yang secara acak. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Kemudian di video selanjutnya saya akan membahas bagaimana kita memunculkan data berdasarkan ID, memunculkan data secara semuanya gitu. Oke.